Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Lampungku di sini ya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan sharing mengenai apa saja ya sensasi ketika seorang atau ketika saya, ini pengalaman saya pribadi ketika saya mengalami gangguan asam lambung itu ya. Kemarin kita udah banyak banget di video saya, teman-teman bisa lihat ini sudah sampai yang ke-8 ya. Kemarin kita udah mengulas apa saja sensasi yang dari mulai kepala, mata, hidung, telinga dan sebagainya ya. Kemarin kita terakhir itu mengenai sensasi yang ada di leher. Mungkin yang ada leher kayak tercekik, kayak ada yang mengganjal di sini ya, kayak leher perih. Terus kayak leher di belakang di tengkuk ini kayak tegang gitu ya, jadi kayak kaku gitu, kayak salah posisi tidur gitu ya. Itu yang terakhir. Oke, terus ada lagi itu yang sensasi di leher itu yang dulu sering saya alami itu apa ya namanya, jadi leher ini sering kayak 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 apa ya, kayak ada dahak gitu loh, kayak ada dahak gitu, kayak berlendir gitu, kayak ada dahak. Dan itu biasanya pagi-pagi itu kerasa banget pas bangun tidur itu ya. Kadang-kadang itu sampai sampai ada dahak itu yang kental gitu loh, kental kental itu mungkin ya, mohon maaf, kayak jelly gitu. Dan warnanya hitam gelap, bukan hitam tapi pokoknya gelap gelap banget, warnanya gelap itu, dan kental gitu. Kalau pagi itu saya sering ada keluar kayak gitu ya, itu di dahak sini ya. Itu padahal itu posisinya nggak batuk, maksudnya kalau orang batuk kan biasa kalau batuk berdahak gitu. Nah ini posisinya itu nggak batuk, jadi nggak batuk ya. Memang ya kadang-kadang batuk, cuman kan apa namanya, batuknya itu kan karena apa namanya, di sini di tenggorokan itu kayak kerasa gatal gitu ya, kayak gatal, mungkin ada lendir atau mungkin ada apa ya, ada peradangan dan sebagainya. Itu jadi itu batuknya itu jarang-jarang, pokoknya nggak sering-sering batuk, nggak, cuma jarang-jarang aja. Dan biasanya kerasa banget itu waktu pagi ya, waktu pagi bangun tidur. Pokoknya kalau bangun jam 4 ya, sekitar jam 4 jam 5 dan sebagainya itu ya teman-teman. Nah itu apa namanya, tadi kayak ada dahak gitu ya. Itu sebabnya apa ya, sebabnya itu karena apa namanya, karena ada reflux dari asam lambungnya itu ya. Reflux itu apa ya, aliran kayak cairan atau makanan itu yang kembali ke atas gitu ya. Karena itu esofagusnya itu, otot esofagus yang ada menghubungkan lambung sama tenggorokan itu udah tidak berfungsi dengan baik lagi tidak normal gitu ya. Jadi kadang-kadang dia kan kebukanya waktu kita nelan makanan. Nah kalau lagi nggak normal gitu, kadang-kadang itu walaupun kita nggak nelan makanan itu dia kebuka sendiri. Mungkin loh ya, mungkin juga kayak gitu. Saya juga browsing penyebabnya secara medis. Nah itu rata-rata itu ya penyebabnya ya. Jadi itu kayak ada itu tadi, ada lendir, kayak ada dahak di sini ya. Itu jadi untuk pengobatannya ya, pengobatan tetap sama, kita tetap obatin dulu penyebab utamanya ya. Penyebab utamanya karena ada di lambung, jadi kita mau nggak mau harus sembuhin dulu pencernaannya, atau lambungnya dulu sembuhin dulu pencernaannya. Nanti kalau udah normal, udah sensasinya itu udah mulai hilang satu demi satu ya teman-teman. Nah selain ada dahak ini ya, saya itu yang sudah di video yang lalu juga udah sini, jadi sini serasa sakit. Jadi sebelah kiri, saya seringnya sebelah kiri itu jadi kayak nyeri, bener-bener sakit, ini dipegang aja gini sakit. Terus kadang-kadang itu di sini bahu kiri ini loh, bahu kiri ini juga nyeri, sama terasa nyeri kayak gitu ya. Dia mungkin yang ada di sekitar leher. Selain tadi yang kayak tercekik. Nah untuk masalah tercekik itu rasanya juga beda-beda, kayak kadang kayak tercekik itu kayak susah nafas gitu. Saya dulu malah pernah mengalami ya, habis makan gitu, habis makan buat nerlin itu sini kayak mampet, jadi kayak mampet gitu, nggak bisa nafas. Saya langsung pokoknya nggak bisa nafas, langsung
ngampet di sini itu, dan itu lama banget. Bener-bener saya sampai sampai apa ya, sampai diam gini itu lama banget, sambil ngatur nafas gitu kayak gitu lama. Itu mungkin ya berapa ya, 5 sampai 10 menitan lah. Jadi nggak nggak bisa nafas gitu ya, pokoknya sampai apa ya, oh, bener-bener apa ya namanya, lama banget semuanya kan, nafasnya bener-bener susah gitu ya teman-teman. Nah, oke, itu tadi teman-teman. Jadi apa namanya, bagaimana sensasi yang saya rasakan di leher itu ya. Pada untuk sensasi di leher itu sebenarnya saya udah banyak banget teman-teman, mungkin ada 3 atau 4 video yang udah saya share sebelumnya itu mengenai sensasi yang saya rasakan di leher yang lain ya. Ya selain yang saya share ini. Nah itu ya teman-teman, cuman untuk kali ini ya itu mengenai apa ya, karena saya baru keinget tadi, atau saya juga ingat-ingat apa ya, belum saya share. Nah itu ya saya keinget itu, jadi kayak ada dahak atau lendir yang itu pagi itu hitam, itu hitam, hitam kental kayak gitu ya. Itu nggak banyak, cuman kental itu dan hitam gitu ya. Padahal itu apa namanya, posisi saya nggak ngerokok. Jadi kalau orang yang lagi ngerokok dan ngerokok banyak di waktu-waktu malam sebelumnya, terus pagi pagi dia ada banyak lendir di sini, itu biasa, maksudnya bagi perokok itu biasa ya. Nah sedangkan bagi orang yang nggak ngerokok, nah itu kan jadi pertanyaan ya teman-teman itu. Dan itu apa namanya, itu jadi dulu itu saya juga jadi apa, jadi menambah apa, menambah pikiran ya sendiri ya. Jadi ini kenapa ya, ini saya jadi kayak gitu pikiran, kenapa tiap pagi kok kayak gini, ini sebenarnya saya ada apa kayak gitu. Terus eh, karena udah sering akhirnya saya pikir, berpikiran positif aja. Oh mungkin ini sebabnya karena salah satu sensasi dari asam lambung ya. Jadi saya tenangkan pikiran, jadi saya apa namanya, saya nggak bikin panik. Akhirnya itu saya nggak, istilahnya saya nggak, udah nggak biasa. Intinya saya berpikir bagaimana menyembuhkan apa namanya, lambungnya dulu ya teman-teman. Kalau udah lambungnya udah oke, pencernaan udah bener, nanti otomatis sensasi-sensasi yang lain itu akan hilang sendirinya. Nah, oke itu ya, ya insya Allah hilang, benar-benar hilang teman-teman, kalau benar-benar pencernaannya udah normal lagi ya teman-teman. Nah bagaimana cuma agar pencernaan normal lagi ya, itu kita lagi-lagi saya kasih tip ya. Memang ini untuk penyembuhan gangguan pencernaan, apalagi gangguan lambung itu memang butuh treatment ya. Jadi butuh itu konsistensi eh, dalam jangka waktu yang bukan hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, jadi bisa berbulan-bulan ya teman-teman. Pokoknya kita tetap tetap harus apa namanya, harus konsisten untuk itu ya, untuk menjaga makan, menjaga pola makan, menjaga jenis makanannya, terus menjaga minuman dan jenis minumannya ya, menjaga pola pikir dan pola tidur juga ya teman-teman. Jadi untuk makanan ya sudah saya share juga di video-video sebelumnya ya. Untuk makanan yang penting jangan sampai pedas, asam, terus makanan yang mengandung pengawet dan sebagainya itu jangan dulu ya teman-teman. Kalau nanti kalau udah agak baikan gitulah, boleh lah makan dikit aja, dikit. Jadi nggak jangan banyak, jangan langsung banyak gitu ya, dikit aja. Misalnya pengen makan gorengan ya gitu, kalau udah teman-teman pasti udah ngerasain juga ini kayaknya gimana perut saya ini, badan saya ini gimana rasanya. Kalau kira-kira udah baik ya makan, kalau benar-benar pengen makan aja dikit aja, dikit makan, bukannya cuman untuk ngobatin pengennya kita ya. Karena sebenarnya kalau kita konsisten dengan itu, sebenarnya itu juga lebih menyehatkan teman-teman. Jadi makanan yang enggak mengandung lemak, maksudnya enggak lemak yang banyak, terus enggak goreng-gorengan, enggak mengandung tepung-tepungan, itu kan sebenarnya lebih lebih bagus juga ya, lebih sehat juga untuk kita itu ya teman-teman. Terus minumnya dijaga, banyak minum air putih yang banyak. Pokoknya jangan sampai kurang minum air putih ya teman-teman. Terus kalau
apa ya, kalau saya sarankan banyak-banyak minum air putih yang hangat ya teman-teman, karena air putih hangat itu bisa membantu menetralisir apa namanya asam lambungnya ya. Jadi dia bisa membantu menetralkan asam lambungnya. Oke ya gitu teman-teman. Apa share untuk video kali ini mengenai sensasi yang saya rasakan di leher itu ya teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komentar, nanti insya Allah saya jawab, karena dengan jawaban yang tentunya apa ya, sebagaimana yang sudah saya alami ya teman-teman. Ini jadi murni dari apa namanya pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena nanti kalau besok ada video baru lagi teman-teman bisa langsung ada notifikasi, ada video lagi share dari saya. Nah kita bisa diskusi, teman-teman mau tanya apapun silahkan, saya insya Allah akan jawab. Oke ya gitu ya teman-teman, semoga teman-teman segera disembuhkan dari penyakit ini dan dapat beraktivitas seperti hari-hari biasanya gitu ya. Oke teman-teman gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.